السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمدا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wafat 676 Hijriah 1277 Masehi. Bab keutamaan roja, berharap. Hadis kedua bab ini atau hadis ke-442 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ب3 أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini perawi hadis terbanyak nomor 6. Jadi yang pertama itu Abu Hurairah, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Sayyidah Aisyah, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah. 1540 hadis. Dan termasuk sanad yang min as-sahih sahih, sanad yang top sahihnya. Jadi hadis itu tingkatan pertama, paling tinggi itu namanya mutawatir, bukan hadis sahih ya. Hadis sahih itu di bawahnya mutawatir. Jadi paling tinggi itu namanya mutawatir. Nah, baru di bawahnya mutawatir ada sahih. Ada sahih, ada hasan. Cuman ya orang awam itu kadang nggak paham. Lebih paham hadis sahih dibandingkan mutawatir. Tapi kalau mutawatir ya pasti di atasnya sahih. Pasti itu. Cuman orang awam jarang mengetahui. Ini sahih enggak? Masih gitu ya. Padahal mutawatir itu di atasnya sahih. Nah, mutawatir itu paling tinggi, di bawahnya baru sahih. Karena ini di bawahnya mutawatir namanya ahad. A-nya panjang ya. Ahad. Nah, ahad itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, sahih itu paling tinggi namanya min as-sahih sahih. Sahihnya paling tinggi. Nah, jadi tingkatan sahih itu kayak orang sehat ya. Orang sehat itu sebetulnya dinyatakan sehat itu kayak apa? Nah, itu saya tanya teman saya dokter ya ribet itu. Karena general check up saja. Jangan general check up. Berapa? General check up itu sekarang berapa? 1 juta. Ya 1 juta lah mungkin ya. Atau nanti kalau ulang tahun ya
Kan ada cek. Itu general check up atau screening ya? Screening ya. Nah, general check up 1 juta lah misalnya lebih, jenengan sehat semua. Itu kata teman saya dokter ya belum itu, belum. Kalau mau sehat tuh ya semua MRI, toraks, semua itu semuanya itu. Wah, itu duitnya berapa ya? Kayak jenengan tahu Pak Jonan, Jonan mantan menteri itu loh. Berhubungan ya. Wah, itu pada saat sehat itu check up sampai jantung-jantung di Singapura. Jadi nginep gara-gara check up. Tapi ya itu untung karena ada saudaranya olahraga meninggal. Wah, ini olahraga meninggal. Ya karena jantungnya itu ternyata ada potensi. Jadi pas sakit, pas sehat Pak Jonan tuh malah ke Singapura, check up, lengkap gitu, malah nginep di sana. Tapi itu bagus. Jadi sehat itu ternyata juga bertingkat-tingkat. Seperti itu. Nah, sahih juga bertingkat-tingkat. Nah, tadi ya paling tinggi itu mutawatir, terus sahih. Nah, sahih paling tinggi itu min as-sahih sahih. Sahihnya paling top. Nah, termasuk hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah ini. Jadi kalau ada hadis dari sahabat Jabir, kemudian ke muridnya namanya Amr bin Dinar, lalu ke muridnya namanya Sufyan bin Uyainah. Nah, ini min as-sahih sahih. Siapa itu Sufyan bin Uyainah? Itu ulama besar hadis di Mekah. Jadi ada ulama spesialis lah ya. Spesialisasi hadis. Ada ulama spesialisasi fikih. Ada ulama gabungan 2 spesialisasi. Nah, Imam Sufyan bin Uyainah itu ulama pakar hadis di Mekah. Muridnya, nah ini yang paling utama namanya Imam Humaidi. Murid berikutnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu murid dari seorang pakar hadis di Mekah. Di Madinah juga sama, di Irak juga sama dan seterusnya. Nah, itu supaya kita paham bagaimana para ulama kita mendapatkan sanad hadis, gitu ya. Supaya tahu aja ya, sekedar info. Ini murid-murid dekatnya sahabat Jabir. Ada Abu Sufyan Al-Wasiti, Talha bin Nafi. Yang kedua Muhammad bin Al-Munkadir. Kemudian Abu Zubair. Abu Zubair namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Jadi ada perawi itu yang dikenal kunyahnya. Kunyah itu kayak Abu Ummi, nah itu ya. Kayak kita gitu, ayahnya Budi. Nah, berarti anaknya namanya Budi, nah ayahnya itu disebut begitu. Kenapa ada kunyah? Karena orang itu sungkan manggil namanya langsung. Ya kayak di sini di sekolah-sekolah itu begitu biasanya. Ini mamanya Rehan, nah kayak gitu. Ya, itu kunyah namanya. Ada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi itu Amir bin Syarahil. Ada Amr bin Dinar. Nah, ini Amr bin Dinar tadi. Kemudian ada Muhammad Ali Al-Bakir. Ini cucu Rasulullah. Lalu Atha bin Abi Rabah. Nah, itu murid-murid dekat sahabat Jabir bin Abdillah. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum meninggal. La yamutanna. Nah, ini ada nun taukid tsaqilah. Ditekankan. Jangan sekali-kali mati. Nah, gitu kalimatnya. Seperti khatib wala tamutunna. Jangan sekali-kali kalian semua mati. Jadi ada penekanannya gitu. Kalau cuman wala tamutu, janganlah kalian mati. Tapi kalau wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Jadi ada penekanannya di sini. Apa dampaknya? Begini, kalau
Jangan sekali-kali engkau mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya apa? Maknanya gimana supaya kita jangan sekali-kali mati kecuali Islam. Ya berarti dalam kehidupan ini mengamalkan ajaran Islam. Nah, gitu maksudnya. Nanti kita bahas sedikit. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mau meninggal illa wa huwa yuhsinul dhanna billahi azza wa jalla, melainkan berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya begini, ketika orang mau meninggal, yang ada di pikirannya, yang harus dia ingat, yang harus dia sebut adalah anugerah Allah. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Nah, kayak gitu tuh. Dosa saya banyak, oh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, kayak gitu ya. Oh, bagaimana nanti saya masuk surga atau neraka? Oh Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Insya Allah semua dosa diampuni. Ya, kayak gitu pikirannya. Jadi sebelum meninggal, kita harus roja setinggi. Cuman ini teorinya ya. Prakteknya itu sempat nggak mikirin kayak gitu. Nah, disitulah bedanya kisah ulama dengan orang awam. Kalau orang awam saya nggak tahu. Tapi kalau di kitab-kitab itu kisah ulama. Jadi para ulama itu dikisahkan sebelum meninggal ngomong ke muridnya. Wahai muridku, ceritakanlah kepadaku tentang Rahman, Rahimnya Allah. Tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Nah itu begitu, bisa begitu. Nah itu gimana nih? Saya juga belum tahu. Kalau di kisah-kisah itu ulama semua tuh yang bisa begitu. Kalau orang awam, nah itu nggak tahu. Kalau guyonannya kan, awakmu tak tinggali Pakuwon ya. Awakmu tak tinggali Tunjungan Plaza. Apa maksudnya? Ya iku, boleh rezeki nangkon. Nah itu kalau ulama, memang di kisah-kisah itu selalu begitu. Bahkan, nah ini saya nggak tahu. Ya ini kita husnudzon aja ya, tetapi ya sebaiknya dihindarilah. Sebelum meninggal itu menyanyi-nyanyi. Nah itu ulama berpesan jangan. Ya, walaupun mungkin itu manusiawi lah ya. Tetapi kata ulama ya jangan menyanyi lah. Ya kita tinggikan itu roja kepada Allah. Walaupun toh ini ya murattal lah disetel gitu ya. Atau laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, seperti itu sebisa mungkin. Jangan sampai ada orang mau meninggal tetapi dia suudzon kepada Allah. Nah, nanti gimana nih saya di akhirat? Atau ada orang adu jago. Di sini nggak ada ya adu jago. Rasano, nah itu nggak boleh. Kita kembali ke lafaz taukid tadi. Ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau memilih orang Islam tapi ndablek atau non Islam tapi baik? Nah itu teman saya tanya juga gitu. Non Muslim misalnya. Orang Islam tapi nakal, ndablek, jahat, atau non Muslim tapi baik. Nah, begini. Orang itu sebetulnya tesnya itu di akhirnya. Nah, ini yang harus kita pahami.
Orang itu jaminan surga kalau pas meninggalnya Islam. Bukan pas kehidupan gini ya, bukan. Maka ada istilah husnul khatimah gitu. Su'ul khatimah. Pada saat meninggal dia Islam, jaminan surga. Pertanyaannya, siapa yang tahu saat meninggal dia Islam? Nggak tahu. Allah alam, nggak tahu. Ya kecuali dia lafadznya jelas. Mau meninggal melafadzkan dengan jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi itu kan jarang sekali. Itu kenapa ulama menjelaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya jangan sekali-kali meninggal kecuali Islam, maka setiap kehidupan kita harus mencerminkan ajaran Islam. Supaya ketika meninggal kita melafalkan kebiasaan Islam. Man asya ala syai'in mata alaih. Siapa hidup di atas sesuatu, matinya ya atas sesuatu itu. Nek biasa ya meso. Ya mati ini biasa ya meso. Situ tuh. Kalau pas hidupnya itu suka mencaci orang, ya saat mati kemungkinan besar mencaci orang. Nah itu kenapa? Wala tamutun. Sehingga kita sebetulnya nggak tahu ini orang yang meninggal ini Islam atau nggak tahu. Cuman kita sebagai manusia hukumnya adalah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kita menghukumi yang zahir, Allah menghukumi yang rahasia. Karena dia KTP-nya Islam. Ya setiap hari dikenal sebagai orang Islam, ya udah dikubur secara Islam. Tapi apakah benar dia Islam? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Karena itu nanti rahasia Allah. Kita nggak tahu. Kalau dia meninggalnya Islam, surga. Segitu aja. Cuman siapa yang jamin? Makanya ini ada guyonan. Guyonannya ulama dari Malaysia. Lah enak wong tahlil itu. Yang ono wong soge-soge gak usah sembahyang, gak usah poso, gak usah ibadah. Nikmati ae ngundang wong tahlil sing akeh. Cek itu ngano, ya kan? Terus hartanya gak nyumbang masjid. Wah, sih kayak amal jariah. Ya guyonannya gitu. Ya pertanyaannya apa yakin ketika meninggal masih Islam? Itu aja. Lah nek isok milih ngono lah enak gitu. Lah apa soro-soro ngaji. Soro-soro wis bla 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 lah wiridan. Wis kumpul ae dhuwit sing akeh. Wah, wis meneh waya mati ngundang wong tahlil bendino. Sampai 1000 tahun misal. Duit dalam masjid. Ya itu kalau meninggalnya Islam. Pertanyaannya siapa yang jamin? Nggak ada. Siapa? Nggak ada. Nggak ada yang jamin. Itu kenapa pesannya wala tamutun. Kalau meninggalnya Islam, bah itu suenak wis. Wis suenak. Nggak usah nunggu wong tahlil. Tiap Jumat itu khotib itu doa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Woi itu sak donya ngundungakno wong Islam. Wong Islam itu enak banget. Ya. Tak melo tahlil didongakno ambek sing ndonga. Wala jami oleh arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghriba ujung timur sampai ujung barat. Barriha wa bahriha yang meninggal di darat maupun di laut.
Wah, sampai gitu nih Tuhan ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa meninggal Islam? Itu sebetulnya pertanyaan. Maka wala tamutunna bermakna kehidupan sehari-hari harus mencerminkan ajaran Islam. Makanya sering saya bahas, orang Islam itu tiap hari baca syahadat. Adzan baca syahadat, qomat baca syahadat, doa setelah wudhu baca syahadat, tahiyat baca syahadat. Ya, dengan sholat berapa kali tahiyat, ya itu baca syahadat. Kita diulang-ulang baca syahadat. Supaya ketika meninggal kita nggak kaget baca syahadat. Supaya kita terbiasa baca syahadat. Nah, ketika itu terjadi, insya Allah husnul khatimah. Jadi nggak usah kayak tadi ya, guyonan-guyonan tadi. Nah, ketika meninggal, kita harus husnudzon yang tinggi sekali kepada Allah. Tapi sekali lagi, di kitab-kitab itu, ya ulama yang bisa begitu. Berpesan ke santrinya, berpesan itu semua ulama. Ketika bukan ulama, ya nggak ada ceritanya. Ya, karena banyaklah yang menunggu orang meninggal, ya nggak tahu apa-apa, karena orangnya kondisinya koma, kan gitu ya, nggak bisa diketahui. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu termasuk tokoh hadis, rawi hadis, penulis kitab hadis primer kedua, muridnya Imam Bukhari. Nah, ada pertanyaan begini, Imam Muslim itu di Sahih Muslim tidak mencantumkan hadis dari Imam Bukhari. Kan biasanya murid itu kan mencantumkan dari gurunya. Nah, kenapa Imam Muslim tidak mencantumkan hadis dari Imam Bukhari? Padahal Imam Bukhari gurunya. Nah, itu ada dua penjelasan, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena Imam Muslim ingin jalur hadis yang lebih dekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sebenarnya sanad. Jadi contoh ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tadi sanad hadisnya di Mekah. Dari Imam Syafi'i itu dari gurunya namanya Sufyan bin Uyainah. Satu. Ini dari gurunya namanya Amr bin Dinar. Dua. Dari gurunya sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Tiga. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat. Jadi Imam Syafi'i ke Rasulullah itu cuma lewat 4 orang. Berarti ini sanadnya tinggi. Namanya sanad ali. Nah gitu istilahnya. Maka para perawi hadis itu mencari sanad ali. Sanad yang jaraknya lebih dekat. Jadi kalau bisa lebih dekat, ngapain lebih jauh. Nah, kayak gitu guys. Sehingga Imam Muslim mencari sanad yang lebih dekat. Karena itu sanad ali namanya. Kayak sekarang itu namanya ring 1 itu, okay? Ring 1, ring 2, kan gitu, okay? Ring 1 sama ring 2 kan beda tuh, okay? Nah, kayak gitu. Ini A1. Wow. A1, A4 paling. A4 itu kertas ini. Nah, kayak gitu sama, okay? Maka sanad itu semakin dekat, itu semakin tinggi derajatnya. Atau yang kedua, walaupun nggak dekat, tetapi orang-orangnya pilihan, top level, pakar di bidangnya. Jadi ini sanadnya memang selisih satu, tapi ini top level semua, ulama, pakar semua, ya itu lebih tinggi. Tapi kalau sesama pakar, tentu sanad lebih dekat itu lebih unggul. Nah itu istilahnya sanad. Ada lagi penjelasan kedua bahwa Imam Muslim itu menulis Sahih Muslim sebelum berguru ke Imam
Bukhari. Jadi Imam Muslim nulis Sahih Muslim sendiri sebelum berguru ke Imam Bukhari. Nah, Sahih Muslim terdiri dari 5.362 hadis. Dari hafalannya Imam Muslim 300.000 hadis. Jadi Imam Muslim itu hafal 300.000 hadis, kemudian diambil ini 5.362. Ini pun berulang. Insyaallah hafal 3.000. Yes. Gimana ya? Segini kurang tebel lah ya. Ngapalin ini ya Allah, gimana ya? Apakah hafal Al-Quran? Otomatis, ulama dahulu itu otomatis ya. Otomatis, sebelum menghafalkan hadis, hafal Al-Quran. Otomatis. Itu karunia Allah lah ya. Dan salah satu, kata ulama, salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah Allah menciptakan orang-orang yang sekali dengar hafal. Itu termasuk mukjizat. Insyaallah. Bayangin kayak Imam Bukhari Muslim. Dengar hafal. Kemarin ada yang ngeritik. Sekarang buat apa hafalan? Wah, itu enggak walil. Wong sudah ada tulisan aja kok. Ngapain harus dihafal? Kan itu nggih. Ya ini contoh. Contoh nggih. Ini ada guru matematika. Guru matematika nerangin Pitagoras. Pitagoras itu segitiga siku-siku gini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Hafal gurunya. Sama yang nggak hafal. Tulis sampai ndelok buku. A kuadrat. Menurut jenengan, yang top yang mana? Yang otomatis yang hafal lah. Walaupun sekarang sudah ada bukunya, guru yang hafal rumus Pitagoras pasti lebih dihormati. Lah apa ngapal lo rumus Pitagoras kurang kerjaan. Nah itu kalau dalil nggak ngelihat lapangan ya. Ngapain hafalin Al-Quran? Wong sudah ada teksnya, ya beda levelnya. Kita ngomong rasional aja nih, rasional aja berbeda. Guru nerangin dengan dosen, nerangin mau coba buku terus, ya turu mahasiswa ya. Dosen hafal kan, wah kan beda. Nah itu kita nggak usah ngomong dalil agama ya, rasional aja mengatakan yang hafal jauh lebih dihargai. Ini berarti ini mantap. Nah, gitu ya. Orang Arab kan mantap. Makanya dalil sembarangan. Nah, itu logikanya nggak main, ya. Ya tetap berbeda secara kualitas itu berbeda. Dan Allah menciptakan ulama-ulama yang hafal perawi-perawi hadis yang hafal ini itu kata ulama termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk. Karena berani ditantang. Ini ajaran agama mana yang orangnya hafal? Itu nggak ada yang jawab. Hafal kitab suci. Siapa yang hafal kitab suci? Wah itu ya umat Islam ya. Umat Islam gak karu-karu yang hafal. Kitab suci hafal, hadis juga hafal. Masya Allah itu mukjizat itu. Ya. Nah seperti itu. Nah itu termasuk kelebihan ya dan masuk kata ulama juga mukjizat Rasulullah. Jadi mukjizat Rasulullah itu kalau ada yang mengatakan Rasulullah kok mukjizatnya nggak sehebat Nabi lain, sebetulnya mukjizat Nabi lain itu Rasulullah juga bisa. Mau apa aja bisa. Cuman, mukjizat yang bersifat khariqul adah. Misalnya gini.
Nabi Musa membelah lautan. Itu kan nggak kita nikmati saat ini, gitu. Nah, seperti itu. Bedanya di sini. Emang kita menikmati itu? Yang enggak. Mukjizat dari batu keluar onta. Kan kita nggak menikmati, nggak menyaksikan itu. Rasulullah bisa ya bisa. Tetapi kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ila yaumil akhir, mukjizatnya juga harus bisa dinikmati ila yaumil akhir. Al-Quran mukjizat terbesar. Nah, kan gitu kalimatnya. Al-Quran mukjizat terbesar ila yaumil akhir. Seperti itu ya. Karena ada orang yang mempertanyakan. Hadis ketiga. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani wa fardu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibn Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn Adam innaka law ataytani bi qurabil ardi khataaya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari sahabat Anas bin Malik, ini juga perawi terbanyak, nomor 3 tadi ya. Jadi perawi hadis terbanyak itu nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 Abdullah bin Umar, nomor 3 ini Anas bin Malik. Sebanyak 2.286 hadis. Ini Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini usianya panjang, sekitar 100 tahun. Ini wafat 93 Hijriah. Kalau dalam agama tahun itu berarti Hijriah ya. Hijriah. Berarti Rasulullah itu usianya berapa? 63 tahun Hijriah. Ini Masehi berapa? 61 tahun Masehi. Jadi 63 tahun itu Hijriah. Kalau Masehi 61 tahun. Karena kan Hijriah itu lebih cepat 11 hari ya. 11 sampai 12 hari. Jadi kalau di kitab-kitab disebut tahun, nah itu Hijriah. Sahabat Anas bin Malik ini usianya panjang, sekitar 100 tahun. Murid terdekatnya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi itu ulida a'ma. Kecil, nggak bisa melihat. Tetapi hafalannya kuat. Ya. Jadi dengar hafal. Masya Allah. Kemudian Thabit Al-Bunani, Humaid, lalu Az-Zuhri. Az-Zuhri ini ulama besar juga, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pakar hadis di Madinah. Ini gurunya Imam Malik ini. Saya ulangi lagi bahwa ulama memuji ibunya sahabat Anas bin Malik ini. Yang dipuji ibunya. Kenapa? Karena ketika Anas bin Malik ini masih kecil, sekitar usia 10 tahun, itu dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nyebutnya pembantu Nabi. Sehingga posisi Anas bin Malik ini, karena sejak kecil ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi mulazamah. Mulazamah itu gini, beda dengan ta'allum. Kalau kita ini kan ta'allum, waktunya ngaji kan gitu kan. Selesai ngaji ya buyar kan gitu. Kalau mulazamah itu gini, misalnya nih ayahnya itu dokter, anak itu kemana-mana itu ya diajari kedokteran, langsung tidak langsung, sengaja tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Pengusaha, anak itu nang dini digawa usaha. Nah, istilahnya kalau orang Jawa nyebutnya balungan.
Jadi balungane itu dibentuk dengan keseharian. Makanya pengusaha itu didik anaknya jadi pengusaha, nggak ada kursusnya. Masa ayo nak jam 6 kursus jadi pengusaha. Kesuwen. Kesuwen. Wes, ayo melo ayah. Nah, kayak gitu. Kiai juga sama. Didik anaknya itu lewat mulazamah. Jadi ustadz ngajar Al-Quran, anaknya ngaji salah, itu nggak nunggu waktu ngaji dibenerin. Moco saleh langsung dealing no ke ustadz. Karena apa? Karena kesehariannya mulazamah itu begitu. Makanya orang tua kalau ahli matematika, ya anaknya harus pintar matematika. Gitu ya. Kalau ayahnya ini pandai bela diri, yo anaknya kok itu bisa bela diri lah titik-titik masa kayak iso blas. Yo al ilmu nurun. Nah, gitu. Bukannya kan ilmu itu cahaya, tapi ilmu itu nurun. Masa ilmunya gak nurun ya. Gak nurun ya wena wong ae mulazamahnya. Kenapa? Karena mulazamah itu lebih banyak dapatnya daripada ta'allum. Beda. Jadi ya jangan misalnya siapa ya? Saya ceritanya Arya Kamandanu lah. Yang tahu Arya Kamandanu atau Brahma Kumbara. Wah itu nek ngajar silat anak yo enggak nunggu latihan silat. Diam-diam yo ajar, wes ngono tak lah. Ya seperti itu sama. Ayah itu misalnya gini. Ayahnya pakar fisika. Terus tanya ke anaknya. Bedanya panas sama suhu itu apa? Nah gitu, oke. Pertanyaannya ngono itu. Oh namanya ayahnya pakar fisika. Ini ada air satu kolam, suhunya 100 derajat Celcius. Sama air cuman sak teko, sak ceret, suhunya 100 derajat Celcius. Suhunya sama, panasnya sama enggak? Sama enggak? Kolam 100 derajat Celcius, sak ceret air 100 derajat, itu sama panasnya atau beda? Sama atau beda? Beda. Beda. Karena kalau panas itu joule. Beda, ya, ada massa. Nah kayak gitu kalau ayahnya pakar fisika. Ini ayahnya pakar remi yo. Mana diajari. Nah itu mulazamah namanya. Ya makanya minimal orang tua itu nurunkan lah apalah ilmu ke anaknya. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu nurun. Nah itu kalau orang Jawa nyebutnya nyetak balungan. Karena nyetak balungan itu ya dengan mulazamah, dengan latihan, jadi kayak gitulah. Dan itu otomatis akan terbentuk. Itu otomatis sudah. Nah, ulama memuji ibunya. Sahabat Anas bin Malik. Yang dipuji ibunya. Karena sejak kecil Anas bin Malik ini dititipkan kepada Rasulullah SAW. Sekitar 10 tahun. Sehingga Anas bin Malik itu mulazamah dengan Rasulullah. Jadi setiap hari sehari-hari ya paham. Nggak nunggu ta'allum kayak kita gini. Waktu ini ngaji, ayo ngaji. Nggak nunggu. Yang sehari-hari itu ngaji. Secara mulazamah. Nah itu. Sehingga juga termasuk perawi hadis terbanyak. Sahabat Anas bin Malik. Dan usianya panjang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, bukan Al-Qur'an. Hai anak cucu Adam, ya bani Adam. Selama kamu berdoa
dan berharap kepada aku akan ampuni kamu atas segala dosa. Dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, hai anak cucu Adam. Seandainya dosa-dosa kalian memenuhi rongga langit, lalu kamu meminta ampunan kepada aku akan mengampunimu. Hai anak cucu Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, lalu kamu menemuiku tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Karena bukan Arab, ya terserah orang Arab. Jadi ada yang nyebut Tirmidzi, ada yang nyebut Turmudi, ada yang nyebut Tarmidzi. Nah, ya terserah orang Arab. Namanya juga bukan bahasa Arab, ya terserah orang Arab nyebutnya, ya. Kayak gitulah. Kayak kita menyebut Belanda itu nama aslinya apa sih? Kok kita sebut Belanda? Apa? Negaranya itu aslinya apa? Nederland ya? Nederland apa Holland? Holland. Holland, Nederland lah. Loh kita loh nyebutnya Belanda. Kok iso waduh. Ya sesukanya orang Indonesia. Ini Arab Saudi kan mirip-mirip nggih. Arab Saudi itu masih mirip. Nah Belanda kok jauh loh terjemahannya itu loh. Jauh. Netherlands. Jadi Belanda. French, Prancis lah mirip-mirip tak? Nggih, French, Prancis. Germany, Jerman. Kan mirip-mirip. Sembuh. Ya. Deutschland. Deutschland itu apa? Jerman. Oh, aslinya Deutschland. Nah, Jerman itu dari mana? Orang Inggris yang punya Jerman. Terus kita nyebutnya Jerman. Oh, aslinya Nippon. Lalu Jepang. Lalu jadi Jepang. Ya wis, ya suka-sukanya yang nyebut lah. Ya kayak gitulah. Oke. Jadi kayak Abdullah jadi Dola. Sidul. Dola. Ya kayak gitu. Imam Tirmidzi ya sama, bukan orang Arab. Ya suka-sukanya bahasa Arab nyebutnya. Mau Tirmidzi, mau Turmudi, Armidi, terserah. Karena banyak ulama bukan orang Arab. Okay. Banyak ulama bukan orang Arab. Gitu ya. Nah, untungnya Indonesia itu bahasa Indonesia ya Arabnya ada kan Indonesia. Kan itu ya. Ya mirip-mirip lah. Okay. Kalau Malang nggak ada Malang ya. NG itu nggak ada ya Arab. Malanji. Malanji. Ya suka-sukanya orang Arab karena hurufnya nggak ada. Gimana lagi? Kayak dahulu orang tua-tua dulu itu. Saya masih ingat di Kutisari itu ada orang tua. Karena belajarnya Hono Coroko ya. Hono Coroko itu fa itu nggak ada. Ada fa. Nggak ada kan Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonya mogo potong. Ono epa loh. Al-Fatihah begitu. Ya kita maklumi namanya orang dulu ya. Gak bisa Al-Fatihah. Gak bisa Al-Fatihah. Itu gak ada. Ya Jawa sekarang ada. Yang baru-baru itu. Jadi po diapakan gitu loh. Jadi F. Dulu yang gak ada. H yang gak ada H. Ya K. Makanya Al-Fatihah. Ya begitu nih ngomong. Ya kita maklumi ya. Kayak orang Sunda lah ya. Orang Sunda itu masih. Teman saya itu gitu. Pivot table. Pivot table ya pivot table. Final bola voli. Nah, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maknanya kita berdosa sebesar apapun. Nah, ini ingat ya, asalkan dosa kepada Allah, bukan hakul adami. Kalau hakul adami ya kepada manusia dulu. Maka ulama itu ngomong,
Allah itu enak, Ustaz. Sing ribet itu manusia. Makanya nek dosa mbek pangeran itu gampang. Bukan nyuruh berbuat dosa ya, bukan. Bukan nyuruh berbuat dosa, tapi berbuat dosa kepada Allah itu gampang tobat. Berbuat salah kepada manusia. Nah, ini harus ke manusia dulu. Karena masyhur hadis muflis. Muflis. Hadisnya orang-orang rugi. Bangkrut. Amalnya banyak. Tapi kesalahan kepada manusianya banyak. Akhirnya ya pahalanya dibagikan di akhirat. Pahalanya habis, dosanya orang ini kan rugi, bangkrut. Makanya jangan kalau bisa berbuat salah sama manusia. Kalau berbuat salah minta maaf. Kalau hakul adami diselesaikan. Kemarin sudah kosong gitu. Tapi ya kosong harus temenan ya. Cuma kosong ya. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. أستغفرك وأتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.